Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karenanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SMK YP 171 Madiun dalam rangka seleksi makan Jepang melalui PT Osserna Jaya Indonesia, LPK-nya Selna Tekta Karya yang ada di Ponorogo. Selamat datang anak-anakku semua. Ini kalau yang di pendaftaran online itu melalui link itu ada 127. Ini yang hadir siang ini. Ada yang pasti kalau link itu ada yang kira-kira yang hadir hanya 50%-nya. Sedikit atau banyak tidak ada masalah, kami adakan. Perlu saya sampaikan dulu, nama saya Pak Budi Sulistiono, saya selaku Ketua BKK di sekolah ini. Kemudian sebelah saya ini Pak Handoko, ini Wakil Ketua. Kemudian sebelahnya Bu Erwin, ini Sekretaris. Kemudian Pak Toki, itu juga grupnya. Dan ini Bu Indah Eka. Ini semua adalah tim BKK SMK YP 171 Madiun. Masih ada yang ada di luar, masih ada satu. Perlu saya sampaikan, jadi sebelum nanti dilakukan seleksi, nanti yang angkatan yang bapak-bapakmu mungkin juga kenal dengan STM 17. Sekolah ini kerjasama dengan magang Jepang itu ada 2 perusahaan. Yang pertama dengan PT JIP. PT JIP ini yang membawa ke Madiun itu juga dari SMK YP 17 dan SMK YP 1. Dulu perekrutan ke Jepang itu melalui PT INKA. Jadi LPK tidak bisa rekrut ke sekolah tapi melalui PT INKA. Osserna Jaya Indonesia melalui LPK-nya yaitu jangan mengerjakan dulu, nanti saya beri kode mulai ini tidak ada nilainya, hanya latihan saja, tenang saja, tidak ada nilainya. Yang belakang sudah ada semua. Selamat pagi Pak Imam. Pagi Pak. Siswa Eri Toa. SMK Negeri Jaya. Banyak ya siswanya sana ya? 1.200 aja ya? 1.300 lah. Yang 300 bawa sini aja. Udah masuk saya. Itu ini untuk tes tulis. Kemudian nanti setelah kamu selesai tes tulis dikoreksi, yang lolos tes tulis langsung ada tes fisik dan tes interview. Nah, tes fisiknya apa? Tes fisiknya hanya push up dan sit up. Waktunya ditentukan oleh pihak penguji dan kamu harus bisa berapa kali itu kamu harus memenuhi targetnya. Gitu ya. Nah, untuk interview nanti
bahwa sebelumnya kamu nanti diberi biodata. Ini maksudnya. Diberi biodata itu kamu tulis biodatanya sesuai dengan keadaan kamu yang sebenarnya. Nah, berdasarkan biodata ini nanti pertanyaan-pertanyaan interview berasal dari situ. Ya, contohnya tinggi badannya berapa, berat badannya berapa itu. Kemudian yang paling penting di sini ketika nanti kamu di interview jaga sikap kamu. Walaupun nanti bentuknya santai ya, kita interview tetap di ruangan ini. Keadaannya santai, tapi kamu duduknya tidak langsung, tidak harus juga santai, tidak, tapi tetap kamu bersikap seperti kamu interview di kantor, gitu ya. Duduknya yang tegak, matanya lurus, pandangan ke interviewer, jadi yang mewawancarai. Itu menjawabnya kamu harus tetap belajar karena kamu pelajar. Unsur yang kedua adalah membantu orang tua karena kamu hidup dengan orang tuamu. Mosok ibumu nyapu rambut wangi, ya kan? Kemudian yang ketiga ada unsur bermainnya. Jadi kayak kamu di rumah itu tidak bermain dengan teman-temanmu itu sesuatu yang nonsens. Itu harus ada unsur itu. Dan yang keempat adalah unsur beribadah. Jadi 4 unsur ini harus ada. Misalnya saya bangun pagi sholat subuh itu Pak. Jadi anak-anak itu dididik Pak. Jadi selalu mereka masuk. Untuk ya bisa. Dan kami ada yang bisa membantu, wawancara. Sebentar. Nah, jadi selalu mereka wawancara. Dan Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu kita dari PT OS Selna Jaya Indonesia melalui LPK Selna Cipta Karya sudah hadir 2 orang ini, yaitu yang paling ujung itu Pak Tulus, sebelahnya itu Tuan Kuto yang asli Jepang. Tuan Kuto ini asli Jepang. Kemudian tengah ring ini kepala sekolah yang baru di sekolah ini, Pak Imam, nanti mungkin akan memberikan pengarahan juga ke anak-anak. Dan paling ujung ini adalah Pak Santo, Ketua Yayasan Perwakilan Madiun. Nah, nanti mungkin ada yang disampaikan mungkin dari Pak Kepala Sekolah dulu, Pak Imam, dan nanti mungkin dilanjutkan Pak Santo ada monggo boleh, waktunya bebas ini. Saya itu dari saya, waktu saya serahkan sebenarnya kepada Pak Imam selaku Kepala SMK YP 31 Madiun. Dan kesejahteraan keluarga kalian semua. Jadi masa depanmu saat ini berada di pada kamu sendiri. Saya berharap kamu sekalian, kalian semua harus memiliki jangkauan pemikiran ke depan. Ya, paham nggak apa yang saya sampaikan? Pikiran kalian harus memiliki jangkauan jauh ke depan. 3 tahun yang akan datang, saya harus menjadi apa? 4 tahun kemudian, saya harus menjadi apa? 5 tahun yang akan datang, saya harus memiliki apa? Hindari terlalu lama main seperti ini. Ini apa namanya? Handphone ya. Hal-hal yang tidak baik di dalam handphone ini jangan terlalu lama dipegang. Pergunakan dengan sebaik mungkin. jumur di Indonesia. Saya sudah di Indonesia 30 tahun lebih tua dari saudara-saudara. Tapi saya sendiri
sudah kirim tunangan ke Jepang sudah 20 tahun. Jadi anak muda di Kilapan saya sudah paham. Ya. Hari ini kami mengadakan seleksi ya. Pertama kami mengadakan penjelasan dulu programnya ya. Mungkin kalau sudah teman-teman ya saudara-saudara juga banyak yang sudah masuk dari sini lebih dari 100 orang sudah masuk di tempat kami. Ya. Jadi tapi aman daripada daerah mana ya, timuran ya, daerah Pasuruan atau ada banyak begal ya. Di Jepang nggak ada begal kayak gitu, aman. Terus apa sih keuntungannya lagi ya? Jadi kita itu bicara seperti yang dijelaskan Bapak Kepala Sekolah tadi ya, 3 tahun ke depan kita harus pikir apa gitu kan ya. Ya sama. Jadi kita OKS Sengaja ya itu punya banyak relasi ya perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Ya tujuannya apa? Jadi setelah kalian pulang dari Jepang, jadi kita bicara 3 tahun 4 tahun ke depan. Setelah kalian itu pulang dari Jepang, asalkan kalian itu punya apa ya, level bahasa Jepang yang bagus, etos kerja kalian bagus, nanti kita bisa bantu masuk ke perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Itu salah satu keuntungannya. Asal kalian itu benar-benar di Jepang itu bukan hanya kok ya kebetulan atau belok Gunung Fuji atau Disneyland itu staf, bedanya translator, nyambung lagi kan? Kayak gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu pasti nanti kalian alami. Jadi intinya itu apa? Kalian harus mempersiapkan diri ya. Katakanlah hari ini kita kalian harus berpikir, oh saya bismillah saya mau Jepang ya, kita bantu. Kalian harus belajar di Jepang, di Indonesia kalian serius, nanti interview lolos kalian di Jepang juga harus lebih serius, pulang ke Indonesia bawa N2, N1, seneng saya. Kayak gitu, nanti kita bisa bantu masuk ke perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Walaupun kalian lulusan SMK ya, insya Allah kalau kalian punya N2, N1, kalian tak bakalan jadi operator minimal staff, apalagi N1 ya, levelnya tinggi. Anak S1 pun kalau dapat N2, N1 itu susah. Apalagi kalian sudah tahu budaya Jepang ya, yang penting ya, budaya Jepang, bagaimana cara kita bekerja di Jepang, bagaimana sih kalau ada masalah ya, waktu kita ada di perusahaan itu banyak loh masalah, bagaimana kita waktu Sofian Bagus Pamungkas, Meidanur Wahyuni, Torik Muazzam, Muhammad Erlangga Arya. Zulfa Habitul Fadilah, Yoga Eka Saputra, Rido Ardin Ramadan, Sania Puja Pradana. Izin tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siswa kita dari SMK YP 17 Madiun, namanya Rohan. Besok hari Senin tanggal 29 Mei 2023 akan berangkat ke Jepang. Ini adalah imbal balik kita selaku pendidik untuk memberangkatkan siswa kita ke Jepang, menuntut dan bekerja dan mengantarkan dirinya menjadi lebih baik ke masa depan. Mohon nanti dibantu teman-teman di adik-adiknya kita ya, Rohan ya.